Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka melalui kegiatan jarak jauh. Oke, anak-anakku sekalian, mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu, membaca doa menuntut ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah? Kalau sudah, mari kita lanjutkan kegiatan belajar kita, yaitu memasuki pelajaran kedua. Perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Pelajaran 2 dengan judul temanya yaitu asik bisa membaca Al-Qur'an. Ya, asik bisa membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari aku selalu membacanya. Aku bangga dan senang bisa membaca Al-Qur'an dengan benar. Ya. Jadi belajar di sini tujuannya anak-anakku sekalian bisa membaca Al-Qur'an. Ya, karena kalau kita membaca Al-Qur'an tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa membuat orang tua kita bangga dan senang. Pak, apakah membaca Iqra juga termasuk akan mendapatkan pahala? Tentu, namanya juga kita belajar akan mendapatkan pahala selama kita belajarnya yang benar. Paham? Ya, mau mengajinya itu masih Iqra, abatasa, ya, ataupun yang sudah bisa membaca Al-Qur'an langsung, baik juz amma ataupun surah-surah yang pendek, tentu akan mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus yakin kalau apa yang kita baca di dalam Al-Qur'an, Allah akan memberikan pahala kepada kita. Amin. Allahumma amin. Dan tentu orang tua kita akan merasa bangga dan senang anaknya bisa membaca Al-Qur'an. Selanjutnya kegiatanku, amatilah gambar berikut. Ada gambar 2.1 sedang apa ya? Gambar 2.2 sedang apa kira-kira? Ya. Jelas? Kelihatan gambarnya ya? Selanjutnya buatlah pertanyaan dari hasil pengamatanmu. Jadi gambar 2.1 dan gambar 2.2 kalian membuat pertanyaan ya. Coba tanya kepada mamahnya atau bundanya, kira-kira pertanyaan yang cocok itu apa untuk gambar 2.1 dan gambar 2.2 ya. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, ceritakan maksud gambar 2.1 dan 2.2 di atas. Salin di buku tugas, kemudian kirim. Hari ini nanti kirimnya lewat WA saja.
Karena kebanyakan di Google Classroom, Bapak perhatiin kurang respon untuk dalam hal pengiriman tugas. Selanjutnya, nih tujuan daripada pembelajaran kita hari ini yaitu melafalkan surah An-Nas. Ya, silakan diperhatikan gambar ini. Sebelum kamu melafalkan surah An-Nas, mari kita tepuk Islami. Ya. Tepuk Anas namanya. Tapi nanti kalian coba di rumah ya. Tapi yang akan Bapak ajarkan yaitu bagaimana cara melafalkan surah An-Nas. Silakan perhatikan gambarnya atau siapkan juz amannya, kemudian buka surah An-Nas. Coba dengarkan ya, Bapak mau membaca atau melafalkan surah An-Nas satu persatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang kedua, malikin nas. Jelas? Ya. Yang ketiga, ilahin nas. 4, min syarril waswasil khannas. Perhatikan huruf shin ya, ada shin besar dan sin kecil. Pada bunyi min syarril waswasil khannas. Ya. Yang kelima, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Minal jinnati wan nas. Ya. Bisa? Silakan kalau bisa baca surah An-Nas ya, ayat per ayat ya. Nanti tolong pembacaan surah An-Nas ayat per ayat divideokan dan dikirim melalui WhatsApp ya, melalui WA. Silakan kerjakan pembacaan atau melafalkan surah An-Nas ayat per ayat ya. Tolong bundanya ajarkan kepada anaknya bagaimana cara membaca surah An-Nas yang benar. Ikuti petunjuknya seperti yang tadi Bapak bacakan, kemudian buatkan videonya. Dan ingat untuk besok yaitu hafalan surah An-Nas. Terima kasih banyak. Sebelum Bapak akhiri, jangan lupa tugasnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.